Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Ini nih, HP murah spek tinggi. Bukan limbah Jepang ya, meskipun sama batangannya. Bedanya ini resmi dan jelas lebih mending ini daripada limbah Jepang. Yuk lanjut kita buka. Nah, di sini terpacking dalam sebuah kardus yang ada keterangan ini HP apa, RAM berapa, dan seri IMEI. Jadi ini adalah Redmi Note 10S. Saya dapat cuma 1,7 jutaan aja dengan versi RAM 6GB, ROM 64GB. Ada sih versi yang lebih tinggi tentunya dengan harga yang berbeda. Kelengkapannya batangan aja, tipe-tipe lain juga banyak. Silahkan cek link di deskripsi video ini. Kondisi HP ini X-Display atau demo, jadi barang yang awalnya baru tapi tidak pernah terpakai oleh user. Jadi bukan HP bekas penggunaan sehari-hari, melainkan cuma buat pajangan toko buat contoh aja. Tentunya kondisi jeroan masih sangat bagus dan jelas lebih bagus daripada limbah Jepang. Apalagi ini resmi, IMEI terdaftar, gak takut masalah sinyal. Kalau fisik ini saya dapat masih sangat mulus, kerasa like new, nggak ada baret sama sekali. Nah, meskipun Redmi Note 10S ini keluar udah cukup lama, tapi belum lama kemarin keluar lagi. Tapi dengan nama yang berbeda alias rebranding, yaitu Poco M5s. HP-nya itu sama aja, cuma tambahan border hitam di bagian kamera belakang bertuliskan Poco. Untuk bahan back cover dan frame-nya ini semua dari plastik ya. Cek dari sisi per sisi, di samping kanan ditempati tombol power yang merangkap juga sebagai sensor pemindai sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume, terus di sisi atas ada secondary microphone, infrared blaster, dan lubang untuk speaker. Lanjut di sisi kiri ditempati slot SIM yang punya tipe triple slot. Terus di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk microphone, port USB Type-C, dan lubang speaker lagi. Lanjut ke bagian belakang ada tulisan Redmi, setup 4 kamera, dan LED flash. Nah, di sini ada sentuhan titik merah, mungkin seakan-akan seperti laser. Terus di bagian depan ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, sekarang kita nyalakan. Seperti ini tampilan layar utama dari Xiaomi Redmi Note 10S dengan UI MIUI-nya. Posisi sekarang sudah saya update ke versi terakhir yang saya dapat untuk saat ini, yaitu MIUI 13.0.7 dengan versi Android 12. Dari awal saya nyalakan itu di posisi MIUI 12.5.1 Android 11. Nah, yang saya rasakan di MIUI 13 ini kok performanya lebih ngebut dan stabil ya. Nanti kita lihat aja di benchmark dan tes game. Atau kalau kalian punya pengalaman lain bisa sharing di kolom komentar. Untuk layar punya ukuran yang pas di tangan, gak begitu gede di zaman sekarang, yaitu 6,43 inch. Resolusinya Full HD+, panel AMOLED dengan kecerahan maksimal 1100 nits, dan terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Sayangnya belum mengusung refresh rate layar tinggi ya, masih di 60 Hz. Secara kualitas saya akui bagus ya, warnanya itu tajam. Visibilitas di bawah sinar matahari juga masih terlihat jelas karena punya kecerahan maksimal yang tinggi yaitu 1100 nits. Dan paling penting juga respon layarnya saya nggak menemui masalah. Buat main real drum enak banget, nggak kerasa delay. Kalau multi-touch jelas kalau Xiaomi itu mendukung hingga 10 titik sentuhan. Oh ya, layarnya juga support konten video SDR seperti nonton video SDR di YouTube. Ya, ini memang fitur Helio G90 dan G95 yang nggak dipunyai oleh G96 dan G99. Untuk spesifikasi keseluruhan Redmi Note 10S ini masih enak banget ya dipakai untuk saat ini. Masih kerasa gegas, apalagi dapat di harga 1,7 jutaan itu lumayan murah. Pakai prosesor MediaTek Helio G95, CPU octa-core 2,05 GHz, GPU Mali G76 MC4, RAM 6GB, ROM 64GB, UFS 2.2, baterai 5000 mAh, fast charging 33W. Kelengkapan fitur lain ada NFC, sensor lengkap seperti adanya gyro hardware, terus infrared blaster, fitur khas Xiaomi, dan dual speaker stereo yang kualitasnya lumayan aja, sesuai lah dengan kelas harganya. Nggak bisa dibandingkan dengan dual speaker HP kelas atas.
biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Dengan spesifikasi hardware di atas dapat skor 365 ribuan di Antutu versi 9.4.4 dengan rincian skor CPU 96 ribuan dan GPU 101 ribuan. Terus untuk ngetes GPU-nya kita tes di aplikasi 3D Mark. Di mode wildlife stress test dapat kestabilan yang mantap banget di 99,5%. Padahal di sini saya tesnya nggak pakai cooler loh. Best loop skornya 1494 dengan lowest loop score 1487. Kemudian untuk CPU throttling test performanya juga stabil. CPU throttled ke 91% di tes selama 20 menit. Jujur ya, ini adalah HP dengan MediaTek Helio G96 paling stabil dan kencang dibandingkan HP lain dengan prosesor sama. Tapi itu tes benchmark. Gimana real life buat ngegame? Nah, di sini saya belum download Genshin Impact ya, karena size-nya gede. Jadi beberapa game lain aja. Pertama, Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya terbuka ultra, sedangkan untuk refresh rate sesuai dengan refresh rate layar HP ini 60 Hz. Jadi dapatnya di tinggi 60 fps. Dapat FPS cukup rata 60 fps atau rata-ratanya di 59,9 fps. Dan itu enak banget meskipun pas war rame. Kalau kalian lihat ada beberapa turunan sampai 53 fps, itu hal yang wajar karena pas baru mati atau recall. Suhunya juga nggak yang begitu panas, angkat-angkat wajar di 39 derajat Celcius meskipun digeber lama. Pengurangan baterainya 5% di tiap 15 menit. Kemudian untuk game PUBG Mobile settingan ekstrimnya terbuka di grafis smooth. Kalau kita naikin sampai grafis HDR otomatis frame rate turun ke ultra. Jadi kita atur di smooth ekstrim aja. Main selama 25 menit dapat FPS rata-rata di 57,8 fps. Kalian bisa lihat grafiknya. Memang sering naik turun, kalau lagi rame bisa turun ke 45 sampai 50 fps. Tapi seringnya sih di 54 sampai 60 fps. Ini tanpa cooler loh ya. Kalau mau lebih stabil pakai cooler aja. Urusan gyro nggak ada kendala, responsif banget. Untuk suhu main selama itu mentok di 41 derajat Celcius. Lumayan, tapi bukan kategori yang panas banget. Kalau pakai case nggak akan kerasa. Kemudian untuk pengurangan baterainya main selama 20 menit berkurang 10%. Lanjut ke bagian kamera. Lensa utamanya punya resolusi 64 megapiksel, sensor OmniVision OV64B dengan bukaan f/1.8. Sisanya 8 megapiksel ultrawide dan lensa makro dan depth yang masing-masing punya resolusi 2 megapiksel aja. Sedangkan untuk depannya punya resolusi 13 megapiksel, bukaan f/2.5, sensor Sony IMX355. Nah, untuk merekam video, lensa utamanya bisa merekam maksimal di resolusi 4K 30 fps. Opsi 60 fps di resolusi Full HD. Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi Note 10S. Ini resolusi Full HD 30 fps. Ini kerasa stabil ya. EIS-nya itu jalan. Ini kondisinya lagi mendung, baru turun hujan. Ini kayaknya mau turun hujan lagi sih. Sedangkan ini untuk resolusi 4K 30 fps otomatis stabilizer itu nggak jalan, jadi memang kerasa getar. Nah, di resolusi ini kita coba untuk fokusnya ya, apakah masih cepat? Oke, nah ini masih cepat ya, mantap. Ultra wide ini hanya bisa di flash di 30 fps. Ini untuk stabilizernya masih jalan ya. Di lensa ultrawide tuh mendungnya udah siap-siap, udah merapat. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusi Full HD 30 fps mentoknya. Untuk stabilizer ini jalan ya untuk kamera depan.
Oke, itu aja ya untuk video kali ini, buka pakai dan sedikit bahas HP X Demo Redmi Note 10S. Speknya lumayan mantap di harga 1,7 jutaan dan jelas lebih mending daripada libas Jepang dengan segala resikonya. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.